Sejauh mana sih pullback atau retracement itu dapat terjadi supaya structure itu dapat dikatakan sebagai swing? Apakah poin A udah cukup sedemikian besar, atau harus poin B, atau malah harus poin C supaya kita dapat mengatakan ini sebagai swing yang valid? Berikut adalah beberapa alternatif rules yang dapat kita terapkan. Yang pertama, kita dapat memilih fixed pips. Jadi sebagai contoh, kita menentukan batas minimum misalkan 40 pips. Jadi harga perlu retrace atau pullback sebesar minimal 40 pips baru dapat dikatakan bahwa itu sebuah swing. Kalau belum nyampe 40 pips itu hanya sebuah koreksi minor, jadi tidak dianggap sebagai swing. Itu contoh penerapan dari fixed pips. Nah, rules yang kedua yaitu berdasarkan ATR atau average true range. Ini indikator bawaan dari TradingView, bisa digunakan. Di set aja parameter yang kita suka atau yang kita anggap masuk akal. Contohnya kita di Euro USD kita memasang indikator ATR, kita pasang parameternya 1D atau daily, kemudian sejauh apa kita pasang 100 EMA misalkan. Di situ kita dapatkan nilai terakhirnya sebesar 100 pips. Kemudian kita menentukan suatu persentase, contohnya kita ambil 75% dari 100 pips, kemudian ketemu angka 75 pips. Dari sini kita bulatkan ke atas menjadi 80 pips. Jadi dari patokan ini, ketika kita charting Euro USD, kita mapping di tren H4, sebuah swing itu baru terbentuk bila harga retrace minimal 80 pips. Jadi ini contoh. Kemudian yang ketiga berbasis pullback atau retracement. Nah, ini yang bagaimana? Contohnya harga perlu retrace sebanyak 30% baru kita mengatakannya sebagai valid. Atau kita bisa memakai angka-angka lain sebagai golden ratio. Dari golden ratio Fibonacci juga bisa. Jadi mungkin 0,5, 0,618 dan sebagainya. Kalau 0,5 itu kita bisa memencet shift, kemudian kita drag. Dari sini kita bisa tahu 0,5 ya, ini setengahnya 50% atau titik equilibrium. Kemudian pilihan yang terakhir adalah kita backtest secara pribadi. Jadi sebagai contoh kita mengambil data dari misalkan Euro USD selama 1 tahun terakhir, kemudian kita mencoba melakukan mapping di H4, kemudian kita marking yang mana saja sih menurut mata kita itu merupakan sebuah valid swing point. Valid dalam arti ya itu merupakan suatu swing yang signifikan. Kalau ini kan kita bisa secara kasar mata ini nggak signifikan. Kemudian dari hasil 1 tahun itu kita memperoleh beberapa data, boleh kita catat pengukurannya. Oh, yang ini berapa pips, berapa pips. Dari situ kita bisa mengambil kesimpulan. Oh, saya baru mau menganggap sekian pips baru supaya itu dianggap sebagai swing yang valid.